Tang 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 tang. Perkenalkan kami kelompok 3. Kenalan dulu yuk, Kak. Hey yo, what's up guys? Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut. Laut memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem, menopang kelangsungan hidup, dan kestabilan iklim. Indonesia memiliki potensi sumber daya yang melimpah. Potensi yang paling besar adalah perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun budidaya. Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh di bidang perikanan. Jadi apa sih dampak dari iklim sendiri di sektor perikanan tersebut? Mari kita simak video kali ini. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu, seperti temperatur, curah hujan, atau angin. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan disebabkan oleh kegiatan manusia seperti perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Perubahan iklim merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Intergovernmental Panel on Climate Change memproyeksikan suhu atmosfer akan naik antara 1,8 sampai 4 derajat Celcius. Perubahan iklim ini dapat berbentuk kenaikan suhu perairan, perubahan curah hujan, ketersediaan air, peningkatan frekuensi dan intensitas badai. Semua itu memberikan dampak bagi produksi perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, dan juga akan berdampak pada keanekaragaman hayati ikan. Penjelasan selanjutnya yaitu fungsi iklim untuk biota ikan. Sebenarnya apa sih fungsi iklim untuk biota ikan? Mari kita bahas. Yang pertama, menentukan sumber daya yang akan dimanfaatkan dalam bidang perikanan. Dengan adanya iklim dan cuaca di setiap wilayah yang ada di muka bumi ini, tentunya dapat menjadikan salah satu aspek untuk menentukan sumber daya yang akan dipilih untuk dimanfaatkan dalam bidang perikanan. Contohnya, ada beberapa jenis ikan yang memerlukan suhu air yang hangat untuk membantu proses perkembangbiakan ikan. Maka ikan itu harus ditempatkan sesuai dengan iklim dan cuaca yang mendukung agar diperoleh hasil yang maksimal. Yang kedua, itu akan menentukan proses pengelolaan sumber daya alam. Kondisi iklim dan cuaca yang berubah-ubah harus dibarengkan dengan proses pengelolaan sumber daya alam yang tepat agar hasil yang diperoleh menjadi maksimal juga. Contohnya, bulan pertama digunakan untuk proses pemijahan ikan, bulan kedua digunakan untuk proses pembesaran ikan, dan seterusnya. Yang ketiga, untuk menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan kegagalan. Dengan proses penentuan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dan tepat, tentunya hal tersebut dapat meminimalisir terjadi kegagalan yang diakibatkan oleh berubahnya iklim dan cuaca. Tidak menjadikan perubahan iklim dan cuaca sebagai kerugian, namun melainkan sebagai keuntungan agar memperoleh hasil yang diinginkan. Perubahan iklim mempengaruhi sektor perikanan, baik dari segi kesehatan ikan maupun dalam segi sosial dan ekonomi. Perubahan iklim bagi kesehatan ikan akan mempengaruhi fisiologi dan tingkah laku individu, populasi, maupun komunitas. Kondisi ekstrim yang dengan menaiknya suhu air, rendahnya konsentrasi oksigen terlarut, dan pH air yang disebabkan oleh perubahan iklim dapat mengakibatkan kematian pada ikan.
Perubahan iklim yang terjadi akan berdampak pada meningkatnya permukaan air laut, bertambahnya intensitas terjadinya gelombang pasang, serta terjadinya hujan yang disertai dengan angin kencang. Dapat dipastikan bahwa sektor perikanan menjadi salah satu hal yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan arus bawah laut yang sering berubah dan akan mempengaruhi penyebaran ikan. Nelayan yang biasanya akan mendapatkan ikan pada daerah tertentu, tetapi di daerah tersebut ikan sudah tidak ada. Tidak adanya ikan dikarenakan ikan sudah menyebar untuk menyesuaikan kebutuhan ikan itu sendiri, baik secara kuat arus air, jumlah oksigen terlarut, pH, dan suhu. Penyebaran ikan terjadi dapat membuat nelayan tidak dapat menjual hasil tangkapan yang seharusnya menjadi mata pencahariannya. Apabila itu terjadi, akan menyebabkan produksi ikan terganggu karena menurunnya pasokan ikan yang akan dijual. Salah satu cara yang bisa dilakukan nelayan adalah nelayan ikut berpindah menyusuri jalur ikan yang baru. Akan tetapi, kalau dilakukan secara manual oleh para nelayan tradisional akan sedikit membutuhkan penyesuaian. Jadi solusi yang paling utama yaitu para nelayan harus mau beradaptasi dengan penggunaan teknologi apapun itu yang dapat memudahkan mereka untuk mengetahui situasi yang sebenarnya dari kondisi dan keberadaan ikan di suatu perairan. Pengaruh dan dampak iklim bagi perikanan. Perubahan iklim berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perikanan di Indonesia, di mana dengan adanya perubahan iklim menyebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut serta pergeseran rentang geografis yang menyebabkan batasan antara daratan dan lautan semakin berkurang, di mana akan mengganggu wilayah pesisir yang di tempat tinggali oleh masyarakat. Adanya pemanasan dan pengasaman laut menimbulkan resiko besar terhadap ekosistem laut, terutama pada ekosistem di laut, seperti terumbu karang, di mana terumbu karang itu digunakan sebagai tempat hidup ikan dan habitat ikan-ikan karang. Perubahan iklim akan menimbulkan perubahan pada gerakan angin dan mempengaruhi evapotranspirasi. Adanya perubahan pola hujan tahunan dan musiman memiliki dampak besar pada lingkungan air tawar, yaitu pada kedalaman dan aliran pada air tersebut. Tingkat dan intensitas curah hujan berpengaruh pada tingkat erosi dan masuknya unsur hara ke ekosistem. Aliran darah akan mengubah jumlah dan kualitas habitat dan produktivitas ekosistem. Adanya kenaikan suhu akibat perubahan iklim ini mendorong kecepatan reaksi kimiawi, konsentrasi ion, gas terlarut, dan bahan organik. Laju metabolisme organisme dan produktivitas ikan yang dipengaruhi oleh suhu akan mengganggu pola distribusi ikan tersebut. Adanya kenaikan suhu meningkatkan metabolisme ikan, di mana diperlukan energi banyak untuk mempertahankan diri dan pertumbuhan ikan itu tersebut. Suhu menentukan keberhasilan reproduksi ikan, di mana peningkatan suhu itu juga akan memaksa ikan agar beradaptasi pada habitat yang baru. Dengan adanya kenaikan suhu, akan mengakibatkan turunnya kelarutan oksigen dalam air. Oksigen terlarut dalam air apabila kurang akan berdampak secara langsung terhadap fisiologi dan tingkah laku pertumbuhan, mortalitas, dan distribusi, seperti ikan salmon yang menginkubasi telurnya yang akan dipengaruhi oleh iklim tersebut. Penangkapan akan menyesuaikan komposisi spesies, kelimpahan ikan, dan ukuran individu ikan, sehingga perubahan iklim itu juga berdampak secara langsung dan tidak langsung pada stok ikan, serta keanekaragaman hayati yang ada di perairan. Baiklah, itu tadi sedikit fakta yang terjadi saat ini. Indonesia memang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Namun, sebuah fakta bahwa fenomena saat ini sangat berpengaruh nyata terhadap perairan laut dunia termasuk Indonesia. Pada dasarnya, perairan menjadi habitat mutlak bagi ikan-ikan ataupun organisme air lainnya.
Dengan demikian, akan berdampak juga pada ekosistemnya. Produksi ikan semakin menurun dengan adanya perubahan iklim yang menyebabkan permukaan air naik, suhu naik, terjadinya perubahan tekanan angin, dan perubahan arus. Tak bisa dipungkiri, keberlanjutan ekosistem ke depannya bergantung pada diri kita saat ini. Waktu akan terus berjalan, teknologi semakin canggih, namun ekosistem akan semakin mengalami kemunduran apabila sering dieksploitasi secara berlebih. Perlu adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan juga pelestarian, agar bumi ini tetap terjaga dan memberikan manfaat yang dapat dinikmati untuk generasi mendatang. Mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya baik buruknya iklim jelas sangatlah berpengaruh bagi kehidupan yang ada di bumi.